Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Silva Fitriani dengan dua rekan saya, Nabila Amani Rusna, Kety Ambarani. Dalam video kali ini, kita akan mendemonstrasikan pembuatan produk soft crust pastry yaitu milk pie, fruit pie, dan coklat pie. Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar peserta didik memahami prosedur pembuatan pie, bahan, alat, serta karakteristik hasil akhir produknya. Pernahkah kalian membuat pie? Soft crust pastry merupakan produk pastry yang terbuat dari komponen bahan tepung terigu, lemak, cairan, gula, dan garam yang dicetak dan dipanggang, kemudian diberi filling dari jenis manis maupun asin. Baik, langsung saja simak prosedur pembuatan adonan kulit pie. Langkah pertama, siapkan margarin, tepung protein rendah, tepung protein sedang, gula halus, serta air. Kemudian campur bahan kering, lalu ayak agar tidak ada tekstur yang menggerindil. Setelah itu masukkan margarin ke dalam bahan kering. Untuk mencampur adonan kulit pie, kami menggunakan teknik rubbing in. Teknik rubbing in adalah teknik pencampuran bahan dengan cara menggosokkan mentega ke dalam tepung menggunakan ujung jari atau dua punggung pisau untuk menciptakan tekstur yang rapuh dan bersisik pada pastry hingga adonan berbentuk seperti butiran jagung. Setelah itu, bagi adonan menjadi 3 bongkahan tanpa diuleni. Setelah adonan dibagi, gilas adonan menggunakan rolling pin hingga mencapai ketebalan 2-3 mm. Setelah adonan digilas, cetak adonan menggunakan cetakan pie yang sudah dilapisi margarin. Lakukan pressing pada tepi cetakan agar dinding pie yang terbentuk tidak terlalu tipis. Setelah mencetak adonan, tusuk bagian permukaan adonan menggunakan garpu. Menusuk bagian permukaan pie dinamakan dengan teknik docking. Docking adalah teknik untuk mencegah adonan mengembang saat dipanggang. Docking sangat penting terutama untuk pie yang menggunakan single crust agar uap dapat keluar dan adonan matang secara merata. Setelah itu, panggang kulit pie dengan suhu 170 derajat api bawah hingga 3/4 matang. Kemudian kita akan membuat fla untuk fruit pie. Campurkan custard powder dan susu cair dengan perbandingan 1:8. Aduk custard powder dan susu cair hingga merata. Masak sisa setengah susu cair hingga susu mengeluarkan asap. Jika susu sudah mengeluarkan asap, campurkan dengan larutan custard powder. Kemudian masak dan aduk hingga mencapai konsistensi yang diinginkan. Sambil menunggu kulit pie 3/4 matang, kita akan membuat fla untuk coklat pie dan milk pie. Siapkan telur, gula pasir,
susu kental manis, susu cair, dan vanili. Siapkan saucepan, masukkan susu cair, gula pasir, dan susu kental manis. Aduk rata, masak, lalu angkat sebelum mendidih. Setelah diangkat, biarkan suhu hangat kuku, kemudian tuang susu ke dalam telur. Tuang filling pie susu ke dalam kulit pie 3/4 matang, lalu panggang kembali hingga matang. Siapkan coklat cair, telur yang sudah dikocok lepas, dan whipping cream. Masak whipping cream hingga berasap. Masukkan whipping cream yang sudah dimasak ke dalam coklat cair, kemudian aduk hingga merata. Lalu tuangkan ke dalam telur yang sudah dikocok lepas, kemudian aduk hingga rata. Tuangkan adonan coklat ke dalam kulit pie yang sudah dipanggang hingga 3/4 matang. Kami akan memotong-motong buah untuk fruit pie. Potong buah ceri menjadi 2 bagian. Kemudian potong buah mangga dan kiwi membentuk segitiga atau sesuai dengan selera. Oke, selanjutnya kita akan memberi filling pada fruit pie. Lapisi permukaan kulit pie dengan coklat cair. Hal ini bertujuan agar saat pengisian fla tidak diserap oleh kulit pie. Susun potongan buah di atas fla sesuai selera. Gunakanlah buah yang memiliki warna kontras. Selanjutnya kami akan plating fruit pie, wheat pie, dan coklat pie. Atau bisa dibungkus dengan plastik OPP dan juga mika. Demikian video demonstrasi pembuatan produk shortcrust pastry. Diharapkan peserta didik mampu membuat produk shortcrust pastry. Peserta didik harus mampu memahami pengertian, komponen dan fungsi bahan, peralatan, teknik dan proses pembuatan, serta kriteria shortcrust pastry. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.